Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama langsung saja saya sampaikan pada yang terhormat Bapak Asyari selaku Dewan Pembimbing Mahasiswa yang telah senantiasa membimbing kami untuk menunaikan tugas magang 2 ini ya. Kemudian tak lupa juga kepada kepala sekolah SGI, Nahdlatul Ulama Pare, Uli, dan juga wakil kurikulum serta guru pamong yang sudah mendampingi kami selama proses magang ini berlangsung. Tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama-sama untuk menunaikan magang 2 ini mulai dari awal hingga akhir dan dapat berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja di sini saya Rizky Rahma Alami. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa-apa saja yang sudah saya dapatkan selama proses magang 2 berjalan kemarin. Baik, pertama di magang 2 ini kami difokuskan untuk mempelajari tentang perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran di sekolah dasar atau MI ya, MI dan sekolah dasar. Alhamdulillah kemarin kita mendapat tempat di SGI. SGI ini meskipun sekolah dasar, namun yang kami tempati ini adalah SGI NU, jadi sekolah dasar berbasis Islam, Nahdlatul Ulama. Jadi semua pelajaran hampir sama ya. Langsung saja, kemarin saat pertama kami melaksanakan pembelajaran atau proses magang, kami mendapat bimbingan dari Bu Reri selaku wakil kurikulum. Kami dibekali atau diberi wawasan tentang perangkat pembelajaran. Jadi seorang guru baik guru MI, MTS, MA, dan setingkatnya itu pasti memerlukan perangkat pembelajaran untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar ya. Jadi saat kegiatan belajar mengajar kita perlu mempunyai perangkat pembelajaran. Di dalam perangkat pembelajaran tersebut dapat beberapa isi-isi yang digunakan untuk menunaikan atau menjalankan proses pembelajaran tersebut. Jadi perangkat pembelajaran ini adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Itu secara garis besarnya. Sedangkan menurut Zuhdan, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi perangkat ini adalah suatu alat ya, atau perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi alat itu ada banyak ya, perlengkapan itu ada banyak. Dalam Permendikbud juga nomor 65 tahun 2017 disebutkan bahwasannya tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Jadi ada standar proses. Nah, membahas tentang standar pendidikan, jadi di dalam pendidikan itu seorang guru atau sekolahan itu harus memiliki standar pendidikan. Standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik ya.
ataupun lembaganya. Yang pertama itu ada di standar isi, itu ada beberapa standar ya. Di antaranya ada standar pengelolaan, ada standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga pendidik, standar sarana prasarana, dan standar biaya. Itu standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, di sini kalau kita sebagai tenaga pengajar atau sebagai guru yang berhadapan langsung dengan siswa, kita memerlukan yang pertama itu adalah standar proses. Jadi standar proses ini adalah selama proses kegiatan belajar mengajar itu ada proses-proses tahapan-tahapan yang harus kita penuhi. Kemudian juga ada standar kompetensi kelulusan, ini yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Ada juga standar penilaian. Jadi penilaian ini adalah sangat penting ya, termasuk standar yang sangat penting karena di dalamnya itu memuat tentang evaluasi atau remedial, pengayaan dan lain sebagainya. Kemudian standar pendidik itu juga sangat diperlukan. Jadi seorang pendidik itu memiliki klasifikasi tertentu sehingga ia mampu menjadi seorang guru yang berkompeten. Kemudian standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan itu ada bagian tersendiri biasanya ya. Mungkin di pengelolaan ada kepala sekolah, di sarana prasarana ada waka, satpras, di biaya ada TU dan juga bendahara. Itu adalah sedikit ulasan yang dari pertemuan-pertemuan awal. Kemudian kita sekarang membahas perangkat pembelajaran. Jadi di SDI-NU ini semua guru wajib memiliki perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu tidak hanya RPP dan silabus saja. Namun di SDI-NU ini yang kami dapatkan bahwasanya di dalam pembelajaran itu seorang guru harus membuat rangkaian perangkat pembelajaran. Salah satu yang pertama itu biasanya di seorang guru itu memiliki satu buku yang sudah dijilid, itu memuat satu pelajaran ya, misalnya tema 1. Maka akan ada satu jilidan yang berisi perangkat pembelajaran. Nah, jadi di dalam perangkat pembelajaran itu memuat 6 hal. Yang pertama itu kurikulum. Jadi kurikulum yang dimiliki oleh yang dianut oleh lembaga tersebut. Di dalam kurikulum itu termuat tentang jam-jam pelajaran, kemudian mata pelajaran dan yang lainnya ya. Selanjutnya setelah kurikulum, di situ juga terdapat kaldik atau kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan ini didapatkan dari Pemprov ya, dari pemerintah provinsi, karena setiap daerah itu memiliki kalender sendiri-sendiri. Mungkin misalnya di Provinsi Jawa Timur di hari-hari tertentu ada memperingati hari besar, itu maka ada hari tidak efektif ya, tidak dimuat pembelajaran ataupun bisa juga diliburkan. Misalnya di Bali pada saat hari raya Nyepi, maka di sana juga liburnya berbeda dengan warga atau siswa yang berada di daerah lain. Seperti itu. Kemudian ada prota. Nah, dari hasil telaah yang kami lakukan, bahwasanya kurikulum di SDI-NU ini sudah memenuhi atau sudah termasuk dalam kurikulum K13, sudah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan. Meskipun atau dalam perombakannya atau pengembangannya
sudah disesuaikan dengan karakteristik lembaga tersebut. Jadi lembaga yang kami tempati ini di SDNO, kurikulum ini dikembangkan dengan penguatan pendidikan karakter dan kenahdlatul ulamaan. Jadi di sini siswa diberi jam tambahan untuk mempelajari pembelajaran agama karena berbasis Islam ya. Jadi tentu saja tambahi dengan agama. Dan kenahdlatul ulamaan, misalnya ada peringatan tertentu atau penguatan ajaran tertentu. Maksudnya ilmu-ilmu yang ada di Nahdlatul Ulama. Kemudian kita lanjutkan tadi ya tentang Prota. Prota itu yang di dalamnya termasuk program tahunan. Jadi setiap 1 tahun ini ada kalender-kalender tertentu yang tidak digunakan untuk pembelajaran aktif. Jadi misalnya di tanggal berapa memperingati Hari Santri NU, ataupun mungkin di bulan Agustus 2 minggu digunakan untuk acara-acara peringatan Hari Besar Agustusan itu, maka tidak dilaksanakan pembelajaran, melainkan ada kegiatan tertentu. Itu disebut Prota atau Promes ya, hampir sama Prota dan Promes. Setelah dari acuan tersebut kita dapat membuat silabus. Jadi silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan belajar. Jadi di dalam silabus itu termuat KI, KD, sumber belajar, metode, dan lain sebagainya. Itu dalam satu perencanaan sudah dimuat semua program dalam satu semester tersebut. Nah, dari yang kami telaah dari perangkat pembelajaran yang ada di SDINU Pari ini sudah baik atau sudah memenuhi syarat-syarat silabus. Dalam perencanaan silabus sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi kami juga kemarin belajar tentang pembuatan silabus, pembuatan Prota, Promes, sampai dengan RPP. Jadi kita fokus pada pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Namun juga kita juga mempelajari hal-hal yang lain ya, misalnya misalnya dalam hal sejarah, kemudian proses hingga menjadi besar. Nah, jadi silabus ini sudah termuat dalam perangkat pembelajaran tadi. Selanjutnya RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Ini yang sangat penting ya. Jadi RPP ini digunakan untuk sebagai pedoman atau acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam perangkat pembelajaran tadi sudah termuat kurikulum, Kaldik, Prota, Promes, silabus, dan RPP. Itu sudah termuat dalam satu buku yang sudah ditulis. Yang kami sukai di lembaga ini, semua administrasi itu dilengkapi ya. Jadi ada bukti fisiknya, tidak hanya pada file ataupun yang lainnya. Itu tentang perencanaan atau tentang perangkat pembelajaran. Selanjutnya kita membahas tentang telaah strategi pembelajaran. Di strategi pembelajaran yang ada di SDNU ini, di saat sebelum pandemi, SDNU ini menggunakan pembelajaran yang disesuaikan dengan siswanya. Atau sekarang pembelajaran secara langsung atau otentik ya. Namun sekarang saat pembelajaran online seperti ini, di SDNU ini tetap melaksanakan pembelajaran meskipun tidak efektif, namun juga sudah sesuai atau yang paling baik yang digunakan untuk siswa supaya dapat memahami pelajaran dengan baik. Jadi dalam strategi pembelajaran ini di masa pandemi menggunakan media virtual atau media online.
Jadi setiap guru setiap pagi mengirim tugas, memberi materi pembelajaran dan dikirim melalui WhatsApp dan dikumpulkan kembali. Selanjutnya tentang RPP tadi ya, kita kembali lagi ke RPP. Jadi RPP yang digunakan juga RPP daring yang lebih simpel, RPP 1 lembar tersebut. Yang di dalamnya itu harus termuat tentang kompetensi dasar, indikator, tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Itu yang paling penting dalam RPP yang sekarang ini. Jadi KD, indikator, tujuan, langkah-langkah itu harus sesuai atau harus selaras sama semuanya ya, saling berkaitan. Kemudian tentang pengembangan media pengajaran. Jadi seiring berkembangnya peradaban dunia ini, era globalisasi ini, di lembaga ini juga sangat mengupdate media-media yang sangat penting digunakan saat ini yang dapat menunjang materi tersebut. Kemudian tentang pengembangan perangkat penilaian. Di saat materi atau di saat pembelajaran online, untuk perangkat penilaiannya ini juga digunakan secara online. Ya. Jadi siswa mengirim tugas, dikerjakan, dikumpulkan kembali ya. Itu bisa juga biasanya supaya lebih menarik, siswa diberi dengan kuis atau Google Form. Jadi siswa tinggal mengerjakan di dalam aplikasi tersebut. Itu tentang perangkat penilaian. Oke. Kesimpulan yang saya berikan saat selama saya magang 2, kami mendapatkan banyak ilmu tentang perangkat pembelajaran, mulai dari kurikulum, kaldik, kota, promes, silabus, RPP, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, mungkin tidak bisa saya sampaikan karena kondisi waktu. Kami di sana sangat mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat supaya yang dapat kita praktekkan di saat nanti kita sudah menjadi guru profesional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf katanya. Mungkin ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.